Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan berbagi pengalaman ya kepada teman-teman semua. Ini ada Magicom mereknya Miyako. Ini kendalanya nasinya gosong. Permasalahannya nasinya gosong ya, bagaimana cara analisa dan cara perbaikannya ya. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar nantinya tidak gosong lagi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kondisi dalamnya seperti ini karena nasnya gosong. Ini sama pemilnya sudah digosok ya, dikerok sampai lapisan hitamnya ini sudah hilang. Untuk bagian dalam seperti ini, masih baru ini ya teman-teman ya. Ini Magicom belum lama, kelihatan sekali ya. Nah, kelihatan sekali. Ini mereknya Miyako. Bagi teman-teman yang punya Magicom yang nasinya gosong, jangan buru-buru dibuang, atau bahkan beli baru. Teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai agar nanti teman-teman bisa memperbaikinya sendiri tanpa perlu dibawa ke tukang servis. Oke, langsung saja kita coba colokkan ya, apakah Magicom ini masih bisa menyala apa tidak. Kalau nasnya gosong, coba dicek. Nah, seperti ini ya. Ini normal, cook warm, tidak mati total ya. Ini cook, ini warm, ini untuk memasak, ini penghangat ya. Kenapa kok sampai nasinya gosong teman-teman ya? Coba kita cek di bagian dalam. Ya, setelah terlepas seperti ini, kemudian dicongkel ya, pelan-pelan ya, sudah terbuka. Kondisi bagian dalam seperti ini, lihat masih bagus. Belum pernah diservis ya, belum pernah dibongkar, juga masih aman. Coba cek di bagian lampu indikator. Cek pada rangkaian lampu indikatornya teman-teman. Aman, nggak ada masalah ya. Ini bisa disolder ulang ya teman-teman ya, sekalian bongkar sekalian disolder ulang, karena ini seringkali karena retak juga jadi permasalahan. Ini disolder ulang terlebih dahulu sekalian bongkar. Jadi yang dikerjakan jangan satu saja ya, jadi sekalian dicek keseluruhan mana yang bermasalah. Jadi nantinya Magicom bisa awet, tidak mudah rusak. Kalau tidak dicek sekalian, nanti ketika sudah dibetulkan yang lain, ternyata yang lain masih bermasalah. Solder ulang seperti ini. Kalau untuk Magicom yang nasinya gosong itu bisa perlu dipahami terlebih dahulu. Nasinya gosong, iya, itu penyebabnya karena dari cook tidak bisa pindah ke warm ya. Jadi nasinya ketika sudah matang tidak bisa pindah ke warm.
sehingga nasinya bisa gosong seperti itu teman-teman. Kembalikan dulu. Kalau nasi gosong ya, bisa teman-teman pahami terlebih dahulu. Kalau nasinya gosong itu karena dari cook tidak bisa pindah ke warem. Ketika nasinya sudah matang ya, nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warem, sehingga apa yang terjadi ya, ketika nasi sudah matang tidak bisa pindah ke warem, nasinya bisa gosong ya. Jadi tetap memasak meskipun nasi sudah matang, yang panas masih tetap elemen penanak sehingga nasinya sampai gosong. Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama, teman-teman cek di bagian ini ya, otomatis tengahnya ini berfungsi dengan normal apa tidak ya. Ini ya, termostat ini yang apa, yang mengatur ya. Jadi ketika nasi sudah matang ini jeglek, kemudian fungsi ini menekan dari saklar ini atau switch ini. Nah, ketika switch ini ditekan spread seperti ini, maka posisinya pindah dari cook ke warem ya. Jadi bisa karena apa, termostat tengahnya ini, bisa juga karena saklar. Jika ini normal, teman-teman cek di bagian ini switchnya apa, tuasnya ini ya teman-teman. Kalau tuasnya ini seret, meskipun ini sudah jeglek, ini sudah normal, tapi kalau ini seret, ini nggak bisa naik ya, turun apa, nggak bisa naik, tetap posisi di bawah. Nah, nggak bisa naik seperti ini karena ini nyantol. Nah, solusinya bagaimana? Kalau yang seret di bagian ini, tuasnya ini bisa dikasih pelumas ya, seperti ini. Ini harus benar-benar enteng, licin ya. Ini harus licin. Harus licin seperti ini. Kemudian untuk bagian ini ya, ini juga dikasih ya. Jadi setelah pengecekan di bagian termostat tengah, kemudian switchnya, kemudian pengecekan di bagian tuasnya ini. Nah, cek juga di bagian belakang ini. Ini ada dua kabel yang menuju ke elemen tutup ya. Karena kedua kabel ini, jika kabelnya itu putus kemudian nempel, itu juga menyebabkan nasi gosong ya. Meskipun banyak sekali yang beda pendapat ya teman-teman, namun pengalaman saya pribadi seperti itu. Ini masih aman, nggak ada yang kelupas. Jadi bisa dipastikan penyebabnya ada di bagian sini. Sebelum diganti komponen ya, cek dulu dari segi fisiknya. Sebelum diganti termostat tengah, switchnya ini bisa dicek ya kondisi fisik. Karena ini baru, yang tadinya sebelum saya kasih pelumas ini kan agak seret ya. Nah, kembalinya tidak bisa lancar seperti ini. Kalau sudah seperti ini kan lancar teman-teman ya. Nah, kalau ini memang baru, kecuali kalau memang ini sudah lama, bisa coba diganti bagian tengahnya ini. Untuk pengecekan switchnya ini bisa dilepas ya. Switch ini bisa dilepas. Bisa dicek seperti ini, apakah switchnya ini
berfungsi apa tidak. Nah, ini dilepas terlebih dahulu, kemudian lakukan pengecekan. Untuk pengecekan bisa menggunakan multitester atau alat seperti ini ya. Cek di sini. Nah, ini kalau posisi memasak ya. Kalau posisi memasak, cook ini keluar. Kemudian ketika udah matang ini naik, ini nekan ini switchnya, ini langsung truk mati. Kalau ini mati berarti normal ya, bisa nyala mati nyala mati. Ini kondisi switchnya normal. Karena ini masih baru, jadi tidak saya langsung ganti terlebih dahulu. Ini masih saya coba, karena tadinya sebelum saya kasih pelumas ini saya gerak-gerakan agak macet. Nah, setelah saya kasih pelumas jadi enteng. Saya curiga karena seret di bagian tuasnya ini, jadi langsung akan saya coba ya sebelum diganti komponen. Jadi untuk mencobanya tidak perlu pakai nasi atau pakai beras ya. Wah, ini belum masuk ini. Yang bagian bawah belum rapat. Rapat ya teman-teman. Ditutup dulu, kemudian dicolokkan ya. Seperti ini harus lancar, seperti ini teman-teman. Coba colokkan dulu. Nah, ini kan nyala posisi warm kan, ketika diturunkan ini baru cukup. Nah, ini harus lancar seperti ini. Ini kan kalau ini seret, bagian tosnya ini seret, ini bisa nyantol sehingga nasinya matang, ini nggak bisa naik. Nah, oke, langsung dicoba. Panci dimasukkan teman-teman. Masukkan ini tanpa air ya, kosongan seperti ini. Kemudian nah langsung diturunkan. Bisa ditunggu. Nanti kalau panasnya ini, elemen penanak ini sudah di titik ukuran termostat, nanti akan naik sendiri, akan pindah ke warm kalau normal.
Nah, ini teman-teman ya, sudah bisa naik sendiri ya. Jadi sudah normal ya. Jadi karena ini Magicom baru, jadi jangan buru-buru diganti partnya ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu di bagian tuasnya ini. Nah, diusahakan tuasnya ini benar-benar lancar ya, tidak seret. Ini setelah saya kasih pelumas di bagian tuasnya ini, alhamdulillah sudah bisa jeglek sendiri, sudah bisa pindah ke warem ya. Mungkin untuk uji cobanya tadi ya, ini tanpa nasi ya, itu sekitaran ya mungkin 5 menitan ya, 5 menitan sudah bisa jeglek ya, jangan sampai lebih ya. Nanti kalau meskipun tidak bisa jelek masih aman karena ada sekring. Kalau masih bermasalah nanti sekringnya yang putus, seperti itu ya. Jadi seperti ini ya cara analisa kerusakan Magicom yang nasinya kosong dan cara proses perbaikannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.